kemerdekaan Indonesia. Pertama, negara-negara yang menerima. Pertama, Arab Saudi. Dilatar belakangi oleh persamaan agama, Arab Saudi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 November tahun 1946. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi mulai terjalin pada 1 Mei tahun 1950 dan masih bertahan sampai sekarang. Hal ini dibuktikan dengan kunjungan Raja Salman pada tahun 2017 lalu. Indonesia dan Arab Saudi juga masih bekerja sama dalam bidang ketenagakerjaan dan haji. Kedua, Palestina. Melalui Syekh Muhammad Amin Al-Husseini yang merupakan mufti besar Palestina, Palestina menyampaikan ucapan selamat untuk Indonesia di Radio Berlin, Jerman pada tanggal 6 September tahun 1944. Pengakuan tersebut merupakan sebuah dukungan kepada Indonesia, karena saat itu Indonesia belum merdeka. Selain itu, Palestina masih di bawah pemerintahan Britania Raya pada tahun 1944. Oleh karena itu, belum bisa dikatakan bahwa Palestina merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Namun, peran Palestina tetaplah penting karena sudah memacu semangat pahlawan bangsa untuk memperjuangkan kemerdekaan Indo. Mesir. Mesir merupakan negara yang mengakui dan mendukung kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam buku berjudul Indonesia, Islam, and Democracy yang ditulis oleh Asyum Hardi Asra. Mesir memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia pada 22 Maret tahun 1946. Perdana Menteri Mesir pada saat itu menandatangani pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia yang disaksikan oleh Haji Agus Salim dan R. Baswedan. Setahun setelah pengakuan kedaulatan dari Mesir, Menteri Luar Negeri Indonesia Haji Agus Salim berkunjung ke Kairo. Indonesia dan Mesir sepakat untuk memulai hubungan bilateral. Kedua, negara yang menolak. Inggris secara aktif menentang. Hal ini bisa dilihat daftar kehadiran pasukannya di Indonesia. Peristiwa 10 November di Surabaya adalah peristiwa di mana Inggris secara aktif bertempur di Indonesia di bawah bendera sekutu. Kalau nggak salah saat itu Inggris merupakan negara sekutu yang ditugasi untuk melucuti Jepang dan memastikan keamanan di Indonesia dan wilayah-wilayah sekitarnya sampai dengan Belanda mengambil alih kembali Indonesia. B. Amerika. Sebagai negara pentolan sekutu, juga menentang kemerdekaan Indonesia. Setidaknya, walau nggak menempatkan secara aktif pasukannya di Indonesia, Amerika memberikan pinjaman dana atau keuangan kepada pemerintah Belanda untuk proses pendudukan kembali Belanda di Indonesia. C. Jepang ingin menjajah negara Indonesia dengan cara menarik simpati bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. D. Belanda menganggap pada saat itu Indonesia belum merdeka dan masih dikuasai Belanda. Artinya, jika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 1945 itu, artinya Belanda menyerang sebuah negara yang berdaulat setelah Perang Dunia Kedua. Beberapa peristiwa penting pun terjadi sebelum hari proklamasi tiba. Diberi kemerdekaan 7 September tahun 1945. Saat Jepang semakin kritis karena kota Hiroshima luluh lantak karena bom atom oleh Amerika Serikat, Komando Tentara Jepang Wilayah Selatan mengadakan rapat besar. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan pada tanggal 7 September tahun 1945. Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Panitia Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 7 Agustus tahun 1945. Para tokoh yang mengikuti perkembangan Perang Dunia Kedua memiliki ide untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu keputusan
pasukan Jepang. Namun terjadi perbedaan antara golongan tua dan golongan muda. Golongan muda mendesak agar Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan. Sementara golongan tua lebih menghindari pertumpahan darah. Mengingat pasukan Jepang masih banyak di Indonesia, sehingga menunggu keputusan Jepang. Diculik Rengas Dengklok. Golongan muda yang terjadi antara Soekarni, Mikana, Edit dan Chairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 pukul 3 WIB, menculik dan membawa Soekarno serta Hatta ke Rengas Dengklok. Thank you.